Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Oppo A96. HP ini bisa dibilang penerusnya Oppo A95 yang rilis tahun lalu. Dan sebagai penerus, tentu ada ekspektasi lebih sama HP ini. Kira-kira apa aja sih yang baru? Atau kira-kira ada peningkatan apa aja nih dari seri yang sebelumnya? Ya ibaratnya kita punya kakak yang udah sukses nih. Pasti harapan orang tua kita pengen kita lebih sukses dari mereka dong. Dan ini yang saya lihat dari Oppo A96. Tentu ada ekspektasi dapat fitur lebih dari Oppo A95. Ya meski nggak setinggi ekspektasinya tim mendang-mending, tapi di sini Oppo dengan racikannya tuh ngasih fitur yang ekstra buat bikin sang penerus ini tuh cukup bersaing di kelasnya. Yang bagus-bagus dari seri sebelumnya tentu masih dipertahankan di Oppo A96 nih. Salah satunya di bagian desain ya, yang udah pakai Oppo Glow. Dan ini bikin desain HP Oppo seri A sekarang makin good looking plus tahan banting. Yap, ini udah tahan goresan, nggak nyeplak sidik jari, dan yang saya suka build quality-nya ini mantep banget. Karena di sini Oppo tuh udah nguji lewat serangkaian tes yang cukup ekstrim ya. Tapi itu terlalu ekstrim sih tesnya. Kalau yang lebih relate sama kehidupan sehari-hari, misalnya ya kehujanan atau nggak sengaja ketumpahan air minum. Nah, HP ini tuh udah cukup aman harusnya. Karena udah ngantongin sertifikasi IPX4, yang mana udah tahan sama siraman air dari berbagai arah. Iya, saya tegesin ya, siraman air, bukan dicelup-celupin ke air. Nah, untuk pilihan warna di sini ada dua. Yang pertama yaitu Starry Black kayak yang saya pakai ini. Ini warna cenderung kalem dan ya agak gelap-gelap misterius gitu. Tapi kalau Anda tuh lebih suka warna yang cerah atau meriah, ada satu lagi yaitu warna Pearl Pink yang nggak kalah cakep. Salah satu fitur ekstra yang dikasih Oppo di A96 ini yaitu di kapasitas penyimpanan internalnya yang luber-luber sampai 256 GB. Ya, ini nggak cuma gede secara angka doang ya, tapi teknologi yang dipakai juga udah lebih ngebut pak. Itu pakai UFS 2.2. Karena nggak jarang saya nemuin di pasaran ada HP yang internalnya tuh sama-sama 256 GB. Tapi ternyata dia pakai teknologi yang lebih lawas, yaitu pakai eMMC. Yang secara proses baca tulis datanya tuh nggak lebih cepat daripada UFS 2.2. Dan buat Anda yang doyan multitasking, penyimpanan internal di sini tuh juga bisa dialokasiin buat nambah RAM secara virtual. Atau istilahnya RAM expansion, yang bisa nambah sampai 5 GB. Ini nggak ujuk-ujuk bikin performanya jadi lebih ngebut sih, tapi secara multitasking itu bisa lebih efisien. Kayak misalnya kita buka banyak aplikasi nih di satu waktu. Itu tuh aplikasi yang berat tuh nggak dikit-dikit lah sama sistem. Jadi file-filenya tuh bisa lebih termanage dengan lebih baik. Terus meskipun secara kapasitas juga gede, tapi HP ini juga masih dibekali slot microSD di triple slot SIM-nya. Yang mana ini bisa nampung sampai 1 TB. Dan satu lagi nih yang menarik, HP ini juga punya fitur yang namanya ROM expansion. Apalagi itu? Jadi secara sederhana fitur ini tuh bakal bisa mindahin cache media sosial ke memori eksternal atau microSD. Ya seperti yang kita tahu, cache media sosial kayak Instagram, TikTok, itu kan rata-rata gede ya, bisa sampai ratusan megabyte. Nah, ketika cache media sosial tadi itu dipindah ke microSD, tentu internalnya tuh nggak jadi terbebani dan bikin internalnya jadi lebih lega lagi. Nah, buat yang doyan maraton film streaming dari HP, layar HP ini juga udah cukup lega ya dipakai buat nonton, yaitu 6,59 inch dengan resolusi Full HD. Tapi ada yang baru nih buat Oppo seri A. Ya, akhirnya Oppo A96 punya dual speaker stereo, yang mana bikin keluaran suaranya itu jauh lebih lantang dan jauh lebih hidup. Ya biar gimana pun juga dengerin suara yang keluar dari sisi kiri dan sisi kanan itu bikin sensasinya lebih mantep jiwa ya. Buat dipakai scroll timeline Twitter atau TikTok, layar HP ini juga udah cukup smooth ya, karena di sini udah pakai refresh rate 90 Hz dan ini sifatnya dinamis. Artinya dia bakal nyesuaiin sama konten yang lagi dibuka saat itu. Dan emang nggak semua aplikasi itu bisa jalan di 90 Hz. Contohnya kayak aplikasi YouTube deh. Ini pas saya coba memang hanya di limit di 60 Hz aja. Karena mungkin pikirannya kalau kita lagi nonton, ya palingnya cuma butuh sekitar 60 fps doang kan. Kalau untuk performanya, Oppo A96 ini udah diotaki SoC Snapdragon 680 yang cukup kekinian karena udah pakai fabrikasi 6 nanometer. Sebenarnya secara performa keseluruhan masih nggak beda jauh sih sama 662-nya di Oppo A95. Tapi 6 nanometer di sini tuh bikin performanya jadi lebih stabil lagi. Ini saya rasain sih, terutama pas lagi main game Mobile Legends ya. Saya biasa bisa pakai settingan yang paling mentok kanan lah, paling maksimal. Main pakai grafis ultra dan high frame rate di 60 fps. Dan ini performanya stabil banget sampai akhir match.
Sementara pas dipakai buat main Genshin Impact, ini saya pakai settingan low 60 fps ya, dan masih bisa dapetin di kisaran 25 sampai 28 fps. Yang mana ini udah cukup playable sih. Tapi ya nggak 100% stabil, kadang tuh kalau lagi jalan tahu-tahu bisa turun di 23. Bahkan kalau lagi battle itu bisa turun sampai 19 atau 20 fps. Yang mana itu udah kerasa nggak enak sih. Cuma yang saya salut di sini tuh fabrikasi 6 nanometernya bikin performanya tuh nggak dikit-dikit direm ya, apalagi pas suhunya naik. Karena dengan 6 nanometer, ini suhunya bisa masih cukup adem lah pas dipakai main game lama-lama. Bahkan nyaris nggak pernah tembus di atas 40 derajat Celcius. Cuma ya Snapdragon 680 ini karena masih baru, jadi ya belum terlalu optimal untuk beberapa game. Salah satunya kayak game PUBG Mobile yang cuma di limit di settingan smooth high doang ya. Artinya dia cuma bisa jalan di 30 fps. Ya stabil 30 fps-nya. Tapi ya lagi-lagi buat main game tembak-tembakan atau Battle Royale kayak gini sih kerasa kurang nyaman ya kalau mainnya cuma mentok di 30 fps doang. Terus game Real Racing 3 juga ya kalau refresh rate-nya 90 Hz minimal bisa ngikutin lah sampai 90 fps, tapi ternyata di sini cuma di limit di 60 fps aja. Enggak jelek, masih enak juga. Cuma untuk game balapan kayak gini, kalau bisa dapetin fps yang lebih tinggi, bakal lebih enak lagi. HP ini punya baterai di 5000 mAh, dan untuk daya tahan baterainya ini lumayan badak sih. Saya masih bisa pakai HP ini tuh sekitar 2 harian. Untuk penggunaan yang cukup intens loh. Mulai dari dipakai kerja Zoom meeting, nulis script review di Google Docs, main Twitter, main TikTok, nonton Netflix, sampai dipakai buat mabar juga. Dan ya bisa dapetin screen on time segini mah udah cakep banget. Kalau untuk chargernya juga udah lumayan ngebut ya. Ini udah pakai charger 33 watt yang pakai teknologi SuperVOOC. Yes, SuperVOOC di sini ngebedain dia sama charger 33 watt lainnya. Karena di sini tuh cara pengisian jadi lebih cepat, Pak. Ini ketika saya lagi lupa ngecas terus malaman, terus saya bangun tidur, saya langsung colok ke charger, saya tinggal mandi sama sarapan, pas balik lagi udah keisi setengahnya. Kalau dari kosong sih sampai penuh itu butuh waktu sekitar ya 1 jam lebih dikit lah. Ini masih lebih ngebut loh ketimbang charger 33 watt lain yang butuh waktu sekitar 90 menitan buat ngisi baterai yang sama-sama di 5000 mAh. Ya selain 6 nanometer sebenarnya ada satu hal baru nih yang diboyong Snapdragon 680 dan bisa dipakai di sini, yaitu Triple ISP. Sederhananya ISP atau Image Signal Processor ini itu semacam koprosesor ya yang tugasnya tuh buat ngolah foto. Jadi pas kita mau foto-foto kan tinggal jepret doang. Itu nggak sesimpel itu, Pak. Di dalamnya tentu ada proses yang cukup rumit ya, dan ini tugasnya ISP tadi. Coba bayangin kalau di dalam HP itu ada triple ISP yang tugasnya buat ngolah foto secara bersama-sama. Ini tentu bikin kerjaannya lebih cepat kelar kan. Dan ternyata nggak cuma sekedar cepat proses jepretnya, tapi dari segi warna dan juga detail, ini juga bisa lebih bagus lagi. Ya, bisa Anda lihat beberapa sampel foto dari Oppo A96 ini. Kalau buat foto-foto di luar ruangan dengan cahaya yang cukup, udah mantep banget sih. Detailnya dapet, warnanya cakep, dan dynamic range-nya juga udah mantep banget. Tapi kalau untuk foto-foto malam, saya nggak nyaranin buat pakai mode autonya ya, karena ya secara kualitas udah kurang banget lah. Detail udah turun, terus warna juga udah berantakan. Nah, di sini nih, fitur night mode-nya tuh bekerja lebih maksimal, karena dia tuh bisa nangkep detail objek lebih bagus. Misalnya detail objek lampu tuh bisa lebih dapet gitu lah. Dan secara warna juga udah lebih baik lagi. By the way, sekarang saya lagi ada di Taman Sejarah Kota Bandung ya, sambil nyari sampel foto, sampel video pakai kameranya Oppo A96 ini. Depan ada beberapa gambar ya, karakter wali kota Bandung yang sempat menjabat ya. Ada nama-namanya juga supaya bisa belajar nih.
Oke, nah tuh di depan ada gambarnya almarhum Mang Odet ya. Terus ada Kang Emil juga di sini. Banyak sekali ya Pak. Nah, kalau untuk autofokusnya gimana ya? Sekalian kita cobain aja deh. Set. Gimana? Ngebut nggak? Nah, untuk kamera video bagian depan, ini angle-nya udah cukup luas ya. Tangan saya nggak perlu terlalu maju supaya dapetin angle yang luas kayak gini. Background juga masih kelihatan cukup jelas. Ini kalau saya pakai sambil jalan ya. Kalau untuk di kondisi backlight gimana? Kita arahkan aja deh. Nah, masih kelihatan cukup jelas ya sebelah saya. Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya udah kedengeran cukup jelas belum sih? Padahal ini lumayan banyak suara mobil, motor, orang nyapu. Agak berisik di sini sebenarnya. Ya mungkin yang kurang dari HP ini yaitu nggak ada kamera ultrawide ya. Yang mana ini agak nyusahin sih kalau kita butuh foto-foto dengan frame yang lebih luas. Tapi kalau boleh milih, sebenarnya saya lebih prefer untuk sensor kamera sekundernya pakai ultrawide aja ya ketimbang depth sensor. Karena buat bikin foto-foto dengan efek bokeh atau portrait itu sebenarnya bisa pakai efek bantuan software sih. Pas saya kulik-kulik di menu gestur, saya nemu fitur yang cukup menarik nih. Di mana kamera depan Oppo A96 ini tuh bisa nangkap gestur gerakan tangan buat ngontrol layar. Atau di sini namanya fitur AON Sensor. Sebenarnya bukan fitur baru ya, karena sebelumnya pernah debut di Oppo kalau nggak salah di seri Reno 4 gitu. Tapi akhirnya di sini baru pertama kali dipakai di Oppo seri A, yaitu di Oppo A96. Ya fitur ini lebih ke buat keren-kerenan atau seru-seruan aja sih. Kayak misalnya kita pas lagi makan nih, lagi sibuk makan, tangan lagi kotor dan nggak memungkinkan buat nyentuh layar. Kita kalau pengen scroll TikTok atau YouTube itu tinggal dikibas-kibasin aja tangan kita ke bagian depan HP. Tapi fitur ini tuh nggak bisa jalan di semua aplikasi ya. Hanya aplikasi tertentu aja kayak misalnya Instagram, YouTube, atau TikTok. Untuk fitur-fitur lainnya kayak NFC, fingerprint scanner di samping, dan juga jack audio juga masih ada di Oppo A96 ini. Yang disayangkan di sini cuma panel layarnya aja sih. Dulu tuh udah bagus banget pakai AMOLED. Nah, kenapa sekarang balik ke IPS LCD ya? Yang dari segi warna dan kecerahan tentu lebih rendah. Oke, jadi kesimpulannya, Oppo A96 ini tuh lebih cocok buat Anda yang lagi cari HP kelas menengah dengan penyimpanan internal yang super duper lega. Ya, sekarang kan ukuran aplikasi, ukuran game, dan bahkan resolusi kamera HP itu makin gede ya. Dan tentu aja butuh ruang yang cukup luas buat nyimpen banyak file-file tadi. Kalau menurut saya sih sekarang 250GB itu udah cukup aman dan nyaman sih buat nampung file hiburan sampai file kerjaan. Dan buat Anda yang hobi nonton langsung dari HP, adanya dual speaker di sini tuh juga lebih manjain ya, karena biar gimana pun juga suara yang keluar dari sisi kiri dan sisi kanan ini bikin sensasinya tuh jadi lebih hidup dan lebih lantang lagi. Tapi kalau ngelihat harganya segini, ya tentu aja masih ada beberapa catatan ya yang seharusnya ada sih di HP ini, seperti kamera ultrawide, SoC yang lebih ganas, dan juga panel AMOLED yang bikin visualnya tuh lebih cakep dan lebih hemat daya. Oke, semoga video ini bisa ngasih referensi buat Anda yang masih bingung sama Oppo A96. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.